Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di Renungan 79. Puji Tuhan, tema firman Tuhan renungan pada saat hari ini adalah berani tampil beda. Kita buka Daniel pasal yang pertama di ayat yang ke-8. Daniel pasal pertama di ayat yang ke-8, firman Tuhan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan diri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kisah tentang Daniel, Sadra dan Abednego mungkin adalah suatu cerita yang sudah sering sekali kita dengar, bagaimana mereka adalah orang Yahudi yang dibuang ke tanah Babel. Dan di sana dikatakan mereka adalah orang-orang yang terpandang, mereka adalah orang-orang yang pintar. Dan ketika itu raja memilih dari mereka supaya mereka bisa bekerja di istana, supaya mereka bekerja bersama dengan raja. Dan di sana dikatakan ada hal yang dilakukan supaya mereka menjadi orang-orang yang sehat, kuat, dan hal yang dilakukan adalah memberikan mereka makanan yang terbaik menurut orang-orang Babel. Makanan yang biasa dimakan oleh raja itu adalah makanan yang terbaik. Tetapi kita bisa melihat bahwa Sadra, Mesa, dan Abednego mereka memilih untuk tidak memakan makanan yang biasa dimakan oleh raja, karena pada umumnya ketika itu makanan yang dimakan oleh raja akan dipersembahkan dahulu kepada berhala, dan mereka sangat tahu tentang hal itu. Di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah situasi mereka yang jauh dari tanah pusaka mereka, mereka yang tinggal di tengah-tengah satu bangsa atau kumpulan yang tidak mengenal Allah, hal yang mereka minta adalah hal yang berbeda. Mereka hanya meminta makanan sayur, makanan-makanan yang tidak biasa dimakan oleh raja. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mereka tinggal di tengah-tengah satu bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berani melawan arus. Mereka adalah orang-orang yang berani tampil beda dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Berani tampil beda artinya berani bersikap benar sekalipun konsekuensinya kita hanya berdiri sendiri, tidak dapat dukungan dari orang lain. Berani tampil beda adalah bersikap benar sekalipun kita akan mendapatkan satu konsekuensinya adalah tidak ada yang akan mendukung kita. Itu adalah berani tampil beda. Berani tampil beda adalah sebuah karakter, karena jika kita tidak melakukannya, kita akan selalu kompromi dengan dosa. Tampil beda itu adalah sebuah karakter dalam hidup kita, sebuah karakter dalam diri kita untuk berbeda dari orang lain. Tapi di sini kita berbicara tentang berani tampil beda di dalam hal kebenaran, di dalam hal menurut kebenaran firman Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Sadra, Mesa, dan Abednego. Hal yang dilakukan untuk berani tampil beda yaitu memiliki ketetapan hati. Tadi sudah kita baca di ayat yang ke-8, di sana dikatakan Sadra, Mesa, dan Abednego mereka memiliki ketetapan hati untuk tidak memakan makanan yang biasa dimakan oleh raja, tetapi mereka memilih untuk memakan yang biasa. Di ayat yang ke-8 di sana dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketetapan hati adalah sikap seperti jangkar yang kuat di tengah arus dunia yang selalu mengombang-ambingkan hidup kita. Ketika kita memiliki ketetapan hati dalam diri kita untuk berkata ya terhadap kebenaran, untuk berkata tidak terhadap dosa. Di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin hari, semakin banyak kejahatan, semakin banyak yang menawarkan kepada kita untuk melakukan hal yang tidak benar. Tetapi ketika kita memiliki kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita dan kita memiliki ketetapan hati yang kuat untuk berkata tidak terhadap dosa,
tetapi berkata ya terhadap kebenaran. Seperti apakah ketetapan hati yang harus kita miliki? Yang pertama yaitu hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan, tidak menajiskan diri di hadapan Tuhan, berarti berani menolak dosa, berkata tidak untuk dosa. Berani berkata tidak terhadap dosa. Berani melawan arus yang ada. Contohnya seperti ini. Ketika mungkin Bapak Ibu bekerja di satu perusahaan, atau mungkin seorang pedagang, atau mungkin kita sebagai pegawai di sebuah tempat atau di sebuah perusahaan, dan orang-orang yang ada di dalamnya adalah mungkin orang-orang yang tidak benar, adalah orang yang mungkin orang sekeliling kita adalah mungkin orang yang suka melakukan korupsi, atau mungkin ketika kita sebagai pedagang, kita bertetangga atau sekeliling kita adalah orang-orang yang berdagang yang melakukan kecurangan, melakukan hal yang tidak benar. Kalau kita tidak memiliki ketetapan hati untuk hidup dalam kekudusan, maka kita akan mengikuti mereka. Kita akan melakukan hal yang sama yang mereka lakukan, yaitu melakukan kecurangan, melakukan korupsi, mengambil apa yang tidak menjadi bagian kita, sehingga pada akhirnya kita meninggalkan prinsip-prinsip iman dan mengabaikan tanggung jawab untuk menjaga kekudusan hidup. Tetapi ketika kita memiliki ketetapan hati dalam diri kita untuk tidak menajiskan diri, untuk hidup dalam kekudusan, maka sekalipun mungkin saja orang sekeliling kita akan mengejek kita, akan menentang kita, akan membenci kita, atau mungkin kita sebagai pedagang, orang yang tetangga kita, teman kita sesama pedagang mungkin benci kepada kita. Tetapi kalau kita tetap hidup dalam kebenaran, kita tidak takut dengan semuanya. Ketika kita tetap punya prinsip dalam hidup kita untuk berkata tidak terhadap dosa, tetapi berkata ya terhadap kebenaran, maka firman Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. 1 Petrus 1 di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saya katakan kita adalah umat kepunyaan Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Tuhan kehendaki adalah kita juga hidup dalam kekudusan, untuk berkata ya terhadap kebenaran, dan menolak segala hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, ketetapan hati yang dimaksud adalah melakukan firman Allah. Yakobus 1 di ayat yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita memiliki ketetapan hati dalam diri kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran, untuk berjalan dalam kebenaran, untuk berkata tidak terhadap segala hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Korupsi, menipu itu adalah hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi dalam situasi yang ada, sekalipun mungkin lingkungan kita adalah lingkungan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita memiliki ketetapan hati untuk hidup dalam firman Tuhan, maka kita akan berani menolaknya. Maka kita tidak akan ikut arus situasi yang ada, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berdiri atas dasar firman Tuhan, berani tampil beda, baik di tengah-tengah tangga, baik di tengah-tengah keluarga, di lingkungan kita. Kita adalah anak Tuhan yang berdiri atas dasar firman Tuhan. Kenapa kita harus berani tampil beda? Supaya tidak berdosa di hadapan Allah, supaya setiap hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan.
tetap menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan, tetap menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Berani berkata tidak, berani tampil beda dari orang-orang yang lain. Tapi di sini kita berbicara tentang berani tampil beda dalam hal kebenaran. Ketika kita melakukan firman Tuhan, hidup kita pun diberkati oleh Tuhan. Seperti Sadra, Mesa dan Abednego dan juga Daniel. Di tengah-tengah lingkungan yang ada, di tengah-tengah satu bangsa penyembahan berhala, tapi mereka tetap memiliki ketetapan hati, menjaga kekudusan mereka, menjaga hidup mereka tetap benar di hadapan Tuhan, yang selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ada tawaran, sekalipun ada bujuk rayuan, tetapi mereka tidak mau ikut dengan keadaan yang ada. Tetapi firman Tuhan, mereka tetap berdiri atas dasar firman Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Hasilnya yang didapatkan oleh Sadra, Mesa dan Abednego, juga Daniel adalah Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Mereka mendapatkan kasih sayang dari pemimpin istana. Di ayat yang ke-9 di sana katakan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, mereka dikasihi, mereka dicintai oleh pegawai yang ada. Karena apa? Mereka berani berkata tidak terhadap dosa. Yang kedua, Allah memberikan kepada Daniel dan juga Sadra, Mesa dan Abednego pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sekalipun mereka tidak memakan makanan raja, makanan yang terbaik, tapi firman Tuhan di akhir dari kompetisi yang ada, mereka adalah orang-orang yang ditemukan adalah orang yang luar biasa. Tuhan memberikan karunia, Tuhan memberikan mereka hikmat, Tuhan memberikan mereka pengertian yang baik. Hikmat Tuhan ada dalam setiap kehidupan mereka. Karena apa? Mereka tetap menjaga hidup mereka kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, setiap kehidupan kita pun seperti itu. Dimanapun kita berada, ketika kita tetap berani berkata tidak terhadap dosa, tetapi kita tetap hidup dalam kebenaran, Tuhan yang akan membela setiap hidup kita. Tuhan yang akan menolong setiap pribadi kita. Di dalam Mazmur 5 ayat yang ke-13, Mazmur 5 di ayat yang ke-13 sana katakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Inilah janji Tuhan bagi setiap hidup kita. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Kita adalah orang benar di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, Bapak Ibu boleh chat WhatsApp ke nomor berikut 081327420088. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat hari ini, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan tetap menjadi anak Tuhan yang tampil beda dari orang lain di dalam hal kebenaran. Tetapi kami tetap hidup dalam firman Tuhan, tetap hidup menjaga kekudusan diri kami, supaya setiap kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Berkati setiap sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tidak ada yang seperti Engkau Allah. Engkau melintasi langit sebagai penolong keluarga GPDI Elsada Magelang. Dan dalam kejayaan-Mu melintasi awan-awan, Allah yang abadi adalah tempat perlindungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.